Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 akan membahas mengenai materi proses audit kinerja sektor publik yang berdasarkan beberapa sumber materi yang kita dapat dari jurnal-jurnal yang valid loh. Oke, simak terus. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Siapa saja sih yang bakalan memberikan gambaran mengenai materi kali ini? Yang pertama ada Rani Zainatul Laili dengan NIM 1810116. Dan yang kedua ada Ria Kurniawati dengan NIM 1810120. Dan yang ketiga ada Dian Islamiati dengan NIM 1810131. Oke, kita dari kelompok 10 sudah memperkenalkan diri. Jadi untuk beberapa menit kemudian kita akan membersamai untuk memberikan penjelasan apa sih proses audit kinerja sektor publik tersebut. Jadi agar teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik, tolong tetap stay dari awal video hingga akhir video. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi kita kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih yang ada di benak teman-teman pertama kali mendengar kata audit? Ya, audit merupakan serangkaian proses yang tersistem dalam rangka mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian yang bersifat ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan yang ada, apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mempublikasikan hasilnya. Jadi, dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap entitas baik dari sektor publik maupun swasta perlu melakukan audit baik entitas mereka, karena audit adalah sarana pertanggungjawaban pihak manajemen entitas terhadap para stakeholdernya. Kita perlu mengetahui alasan setiap perusahaan perlu diadakannya audit kinerja. Setiap jenis perusahaan perlu kiranya melaksanakan audit kinerja, tidak terkecuali sektor publik. Terlebih lagi pada perusahaan sektor publik yang aktivitas utamanya adalah pelayanan publik dan penilaian kinerja sangatlah diperhatikan. Lanjut dalam pembahasan mengenai konsep audit kinerja atau yang sering disebut dengan audit operasional, yakni terdapat audit manajemen di mana digunakan sebagai bahan pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional sebuah perusahaan. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis audit manajemen, di mana ada tipe audit, pelaksanaan audit, tujuan audit, dan penerimaan laporan. Tipe audit yang pertama terdapat audit laporan keuangan, yaitu pelaksanaannya auditor eksternal yang berhubungan dengan pihak luar. Tujuan di sini menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Mengingat pelaksanaan audit berhubungan dengan pihak eksternal, maka di sini terdapat hubungan dengan pihak ketiga, yaitu investor dan kreditor. Dan untuk tipe audit yang kedua itu ada audit kepatuhan, di mana pelaksanaan itu terdapat auditor internal ataupun auditor eksternal, jadi menyangkut dengan hubungan di dalam maupun di luar, yang memiliki tujuan dengan menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur, di mana penerimaan laporan yaitu manajemen entitas yang bersangkutan dan pemerintah. Untuk tipe audit yang ketiga, ini terdapat audit internal, yaitu pelaksanaannya auditor internal yang memiliki tujuan untuk menilai kendala laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
program peninjau terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi, dan yang menerima laporan di sini ialah manajemen dari entitas yang bersangkutan. Dan untuk tipe audit yang terakhir itu ada audit operasional atau yang sering disebut dengan manajemen. Pelaksanaan audit ini yaitu auditor eksternal atau auditor internal, yaitu yang memiliki tujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dayanya. Dan yang menerima laporan di sini ialah manajemen dari entitas yang bersangkutan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ruang lingkup, sasaran dan tujuan audit manajemen. Yang pertama itu terdapat ruang lingkup, di mana seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program ataupun aktivitas yang telah dilakukan. Dan poin kedua terdapat sasaran, di mana kegiatan, aktivitas, program dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan ataupun peningkatan baik segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Dan poin ketiga yakni elemen tujuan audit, di mana memiliki kriteria, standar aktivitas, dan memiliki penyebab yaitu tindakan atau aktivitas individu di setiap perusahaan, dan memiliki akibat, yaitu di mana perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Saya sudah beberapa kali menyinggung kata-kata audit kinerja. Sebenarnya apa sih audit kinerja itu? Ya, audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu perusahaan. Baik program fungsi atau kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan keefisiensian efektivitas operasi dalam mencapai hasil yang diinginkan serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Lalu apa sih diadakannya tujuan evaluasi ini? Ya, tujuan evaluasi ini ialah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau sering disebut dengan transparansi. Audit kinerja juga memiliki fungsi untuk memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasinya sudah dapat memenuhi harapannya. Perbedaan antara perusahaan, swasta, dan sektor publik dalam hal pencatatan pembukuan dan pertanggungjawabannya. Beberapa perbedaan mendasar tersebut berkaitan dengan aspek kepemilikan, mekanisme pertanggungjawaban, standar akuntansi, pendekatan pencatatan, dan regulasi. Untuk yang pertama, perbedaan dalam hal kepemilikan. Di dalam sektor swasta, yakni dalam bisnis, kepemilikan perusahaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Modal dinyatakan dalam bentuk saham, sehingga yang disebut pemilik adalah para pemegang saham. Sedangkan di sektor publik, organisasi sektor publik yang disebut pemerintah atau daerah, di mana pemiliknya adalah masyarakat. Jadi tidak dikenal istilah modal atau saham. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam hal mekanisme pertanggungjawaban. Di dalam sektor swasta, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS, sedangkan di sektor publik,
organisasi pemerintahan mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui lembaga perwakilan atau representatif yang disebut DPR atau DPRD. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam hal standar akuntansi. Di dalam sektor swasta, penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan. Sedangkan di sektor publik, penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan. Kemudian yang keempat, perbedaan dalam hal pendekatan pencatatan. Di dalam sektor swasta menggunakan accrual basis, sedangkan di sektor publik pendekatan yang digunakan adalah akuntansi anggaran atau budget accounting. Kemudian yang kelima, perbedaan dalam aspek regulasi. Untuk di sektor swasta tergantung pada kebutuhan pasar, sedangkan di sektor publik organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintahan, seperti kebijakan ekonomi, politik, dan moneter. Semakin sentralistis pembuatan kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah juga akan semakin kaku pada aturan. Kemudian di sini ada persamaan mekanisme pencatatan akuntansi untuk sektor swasta dan sektor publik. Sektor publik dan swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara dengan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua sektor menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk mengelolanya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Istilah debit dan kredit menunjukkan posisi, yakni posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua istilah ini pertanda bahwa pencatatan harus dilakukan di dua sisi, atau disebut double entry system. Nilai uang di sisi kiri disebut debit dan di sisi kanan disebut kredit. Harus seimbang setiap dilakukan pencatatan atau penjurnalan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara akuntansi bisnis dan pemerintahan. Untuk menentukan rekening-rekening atau akun yang harus didebit atau dikredit pada saat pencatatan, maka terlebih dahulu dipahami apa yang disebut dengan persamaan akuntansi atau akuntansi equation. Persamaan dasarnya diambil dari format neraca, yakni aktiva sama dengan pasiva. Jika dijabarkan lebih jauh, maka menjadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Dalam bisnis tidak digunakan istilah ekuitas dana, tetapi modal pemilik atau owner equity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan belanja negara, tapi kita bahas konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi pembahasan pada pertemuan ini
kita akan belajar latar belakangnya dulu seperti apa, kemudian konsepsi dasarnya dari APBN itu bagaimana. Nah, sekarang masuk ke slide mengenai latar belakang APBN. Di sini dijelaskan bahwa keberadaan pemerintah merupakan suatu perwujudan dari legitimasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi maksudnya munculnya pemerintah atau adanya pemerintah ini salah satu tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di suatu wilayah gitu. Nah, untuk merealisasikan dukungan tersebut, untuk merealisasikan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka di sini diperlukan dukungan keuangan yang cukup kuat. Dalam prakteknya, dukungan tersebut bisa diejawantahkan atau ditunjukkan, dipraktekkan dalam bentuk adanya anggaran dan pendapatan belanja negara atau kita kenal dengan sebutan APBN. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri, APBN setiap tahun itu disusun dan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah di sini diwakili oleh Kementerian Keuangan. Sebetulnya APBN ini di setiap negara jelas ada. Di negara-negara lain misalnya kita mengenal ada yang namanya budget state. Untuk di Amerika misalnya kita mengenal budget state. Nah, kalau untuk di Indonesia kita kenal dengan istilah APBN. Nah, penetapan APBN ini biasanya ditunggu berbagai pihak karena akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian, kegiatan perekonomian di Indonesia. Misalnya nih, untuk pegawai negeri sipil atau personil TNI misalnya, yang ditunggu dari APBN adalah misalnya apakah ada kebijakan kenaikan gaji atau tidak. Atau misalnya bagi petani, menunggu apakah masih ada kebijakan subsidi pupuk yang akan diterima atau enggak gitu. Sementara untuk kita misalnya sebagai masyarakat luas, contohnya apakah dalam APBN tahun ini ada subsidi bahan bakar minyak atau enggak, atau untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin misalnya, mereka menunggu apakah pada program-program APBN tersebut ada program-program yang terkait dengan bantuan-bantuan sosial atau tidak. Atau contoh yang lain misalnya di para pengusaha, di dunia usaha ini mereka punya kepentingan yang cukup tinggi terhadap APBN karena APBN ini nanti akan menjadi instrumen yang menggerakkan perekonomian. Jadi misalnya ketika perekonomian berada dalam kelesuan, maka harus dilakukan kebijakan ekspansif. Maupun sebaliknya kalau misalnya terjadi atau ingin menurunkan gerak perekonomian pada saat kondisi overheating, maka pemerintah akan melakukan kebijakan kontraktif. Nah, di Indonesia sendiri, APBN ini biasanya selalu mengalami perubahan baik dari sisi besaran maupun strategi kebijakan serta sistem pengelolaannya, di mana itu disesuaikan dengan kondisi asumsi perekonomian yang akan datang itu kondisinya seperti apa. Nah, ketika membahas mengenai APBN, tentu teman-teman ingin memahami APBN itu definisinya atau fungsinya seperti apa sih gitu. Nah, di slide selanjutnya ini dijelaskan bahwa APBN ini sebetulnya merupakan subsistem dari dalam rangka untuk membentuk rangkaian pengelolaan di mana pengelolaannya itu nanti dijabarkan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemeriksaan. Nah, jadi APBN ini dia akan terbentuk dengan memenuhi unsur keempat pengelolaan tersebut, di mana pengelolaannya terdiri dari sekali lagi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan. Nah, setiap pengelolaan step-step pengelolaan tersebut nanti juga akan berkaitan dengan kelembagaan yang menjalankannya. Artinya, ketika kita berbicara mengenai APBN, kita tentu harus mengetahui siapa yang menyusun perencanaannya, kemudian siapa yang mengesahkan, siapa yang melaksanakannya, dan siapa yang mengawasi atau memeriksa kegiatan dalam APBN tersebut apakah berjalan sesuai dengan anggarannya atau tidak. Dengan demikian bisa diartikan bahwa APBN ini berbicara mengenai kepentingan negara dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepentingan publik. Nah, dalam konsep pengelolaan APBN ini setidaknya ada 3 lembaga yang memegang peranan. Yang pertama ada pemerintahan, yang dalam hal ini biasanya diwakili oleh Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua ada DPR sebagai perwakilan dari rakyat, dan yang ketiga adalah BPK atau pihak eksternal yang nanti mengawasi jalannya atau mengevaluasi jalannya APBN tersebut apakah sudah sesuai dengan anggarannya atau tidak.
Nah, misalnya untuk pemerintah sendiri, APBN ini merupakan instrumen kebijakan ekonomi makro yang nanti juga mencakup kebijakan moneter dan fiskal. APBN ini juga punya konsekuensi terhadap kegiatan ekonomi lain, misalnya ketika APBN-nya ini bersifat defisit atau mengalami kondisi defisit, maka dampaknya harus melakukan utang luar negeri atau penjualan aset-aset negara. Selanjutnya bagi DPR, APBN ini merupakan tugas dalam melaksanakan fungsi anggaran atau menjalankan fungsi anggaran. Mengapa DPR ini memiliki fungsi anggaran? Karena di sini APBN ini bersumber dari rakyat sehingga keberadaannya harus ditetapkan dalam suatu undang-undang. Maka di sini DPR ini punya hak atau berhak untuk setuju atau tidak setuju atas anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Nah, dalam menjalankan fungsi anggaran ini, DPR biasanya bersama-sama dengan pemerintah itu melakukan pembahasan dan penetapan. Baik untuk melakukan pembahasan dan penetapan APBN maupun untuk melakukan penetapan dan pembahasan APBN perubahan jika diperlukan. APBN perubahan ini teman-teman, ketika misalnya terjadi suatu kondisi dalam perekonomian di mana APBN yang sudah ditetapkan sebelumnya itu perlu dikoreksi atau diperbaiki untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada. Nah, seperti contohnya misalkan sekarang kita dalam kondisi pandemi corona, pemerintah mengeluarkan anggaran pendapatan belanja perubahan karena anggaran pendapatan belanja sebelumnya yang sebelum kita tahu ada kejadian corona dan lain-lain itu sudah tidak bisa sesuai lagi dengan kondisi perekonomian yang ada. Nah, dalam rangka menjalankan tugas fungsi anggaran ini, DPR biasanya melakukan RDP atau rapat dengar pendapat antara DPR dengan mitra pengguna APBN. Mitra pengguna APBN ini bisa kementerian-kementerian atau lembaga yang terkait yang nantinya akan menggunakan anggaran pendapatan yang dikeluarkan oleh negara. Selanjutnya untuk BPK, APBN ini merupakan objek dari tugas BPK sesuai dengan namanya Badan Pengawas Keuangan. Maka fungsinya adalah untuk mengawasi pelaksanaan APBN apakah sesuai atau terjadi penyimpangan. Nah, nanti hasil audit dari BPK ini akan dikembalikan atau diserahkan kepada DPR untuk kemudian nanti DPR meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi alurnya pemerintah ini mengajukan rancangannya ke DPR, kemudian DPR melakukan analisis atau menjalankan fungsi anggaran, ada rapat dengar pendapat dengan mitra pengguna APBN. Kemudian apabila disetujui nanti setelah dijalankan misalnya selama 1 periode, maka akan dievaluasi oleh BPK, kemudian hasil dari evaluasinya dikembalikan lagi ke DPR untuk dimintai pertanggungjawaban dari pemerintah. Nah, selanjutnya ketika kita membahas mengenai APBN, anggaran pendapatan belanja negara, berarti kita sedang membahas mengenai keuangan negara. Nah, keuangan negara ini apa? Menurut Undang-Undang tahun 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pada pasal 1 butir 1 atau ayat 1, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Berarti ada 2 konsep di sini. Yang pertama, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, kemudian yang kedua, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Nah, maka di sini secara detail yang dimaksud dengan keuangan negara ada 9 sub keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak. Tadi kembali lagi ke definisi pada undang-undang. Jadi segala hak atau semua hak yang dapat dinilai dengan uang, salah satunya adalah pajak. Maka untuk keuangan negara ini yang pertama adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkannya kembali untuk mengedarkan uang, juga melakukan pinjaman. Kemudian yang kedua adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan publik. Selanjutnya penerimaan negara, pengeluaran negara. Nanti kita akan bahas, ada temanya sendiri, penerimaan negara itu apa saja, pengeluaran negara apa saja, penerimaan daerah apa saja. Selanjutnya ada pengeluaran daerah, kemudian kekayaan negara yang dikelola sendiri ataupun pihak lain. Kemudian ada kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, dan yang terakhir ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara. Nah, sementara itu pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan mendefinisikan APBN.
Artinya APBN ini bagian dari konsep keuangan negara. Jadi APBN ini didefinisikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dengan definisi di samping mengenai pasal 23 ayat 1 tentang definisi dari APBN, maka cakupan dari anggaran negara atau APBN ini mewujudkan rancangan keuangan negara, mewujudkan rencana pembangunan nasional, mewujudkan anggaran belanjanya, kemudian mewujudkan anggaran pendapatannya, kemudian berlaku selama 1 tahun. Nah, sementara itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan tentang APBN. Yang pertama, bahwa APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, maupun pembiayaan. Kemudian dia meliputi masa 1 tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember, di mana ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan audit kinerja atau audit operasional pada perusahaan swasta. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan audit kinerja atau audit operasional pada perusahaan swasta. Jadi yang perlu teman-teman ketahui itu ada tujuan audit kinerja atau audit operasional. Di sini tujuannya itu ada 3. Yang pertama, menilai kinerja. Jadi setiap audit kinerja meliputi penilaian kinerja organisasi yang telah ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan tujuan seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan serta dengan kriteria penilaian lain yang sesuai. Yang selanjutnya, mengidentifikasi peluang perbaikan. Auditor dapat mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan mewawancarai individu, mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu atau masa yang sedang berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman, atau menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai. Yang terakhir yaitu mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama pelaksanaan audit operasional. Dalam banyak hal, auditor dapat membuat rekomendasi tertentu. Dalam kasus lainnya, mungkin diperlukan studi lebih lanjut di luar ruang lingkup penugasan, di mana auditor dapat menyebutkan alasan mengapa studi lebih lanjut pada bidang tertentu dianggap lebih tepat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ruang lingkup, sasaran dan tujuan audit manajemen. Poin pertama itu terdapat ruang lingkup, di mana seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program ataupun aktivitas yang telah dilakukan. Dan poin kedua terdapat sasaran, di mana kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan ataupun peningkatan baik segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Dan poin ketiga yaitu elemen tujuan audit, di mana memiliki kriteria, standar aktivitas, dan memiliki penyebab yaitu tindakan atau aktivitas individu di setiap perusahaan, dan memiliki akibat yaitu di mana perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Yang kedua di sini ada struktur audit operasional yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan. Auditor menelaah latar belakang informasi, tujuan, struktur organisasi, dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit, serta menentukan hubungannya dengan entitas secara keseluruhan.
Selain itu, auditor juga harus memahami dengan jelas tujuan dan ruang lingkup penugasan, serta sifat pelaporan yang akan diterbitkan. Auditor juga harus menentukan apakah individu atau entitas yang meminta audit tersebut memiliki otoritas untuk memberi penugasan atau tidak. Yang kedua, survei. Auditor harus berusaha untuk mengidentifikasi bidang masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit. Yang ketiga, pengembangan program. Di pengembangan program ini disusun berdasarkan tujuan audit yang merinci pengujian dan analisis yang harus dilaksanakan atas bidang-bidang yang dianggap penting dari hasil survei pendahuluan. Di samping itu, auditor juga menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan personel yang sesuai, menentukan keterlibatan personel lainnya dalam pendahuluan, serta menelaah kertas kerja audit. Yang keempat ada pelaksanaan audit, merupakan tahap utama dari audit operasional. Auditor melaksanakan prosedur audit yang telah ditentukan dalam program audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan rekomendasi. Yang terakhir ada pelaporan. Laporan audit di sini operasional pada umumnya mengandung dua unsur utama, yaitu 1. Tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan, serta yang kedua, temuan-temuan khusus dan rekomendasi. Selain di perusahaan sektor swasta, tentunya teman-teman juga harus mengerti pelaksanaan audit kinerja atau audit operasional pada perusahaan sektor publik. Pengertian kinerja sektor publik yaitu sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen publik mengawasi pengetahuan dan publik melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran untuk yang pertama, membantu memperbaiki kinerja yang mana di sini itu membantu tentang efektif tujuan dan sasaran program kinerja. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Lalu apa sih pentingnya audit kinerja sektor publik? Pentingnya audit kinerja sektor publik ini karena adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, maka menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik itu mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya sebatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut. Lalu yang selanjutnya, kualitas audit sektor publik. Kemampuan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan menimbulkan permasalahan seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit di sektor publik ini pun dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.
Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Baik Pak, selanjutnya ada beberapa jenis mengenai audit sektor publik. Yang pertama ada audit keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, dan yang terakhir ada audit kinerja. Kita masuk dalam pembahasan jenis-jenis audit yang pertama, yaitu ada audit keuangan, di mana audit ini yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat, serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Baiklah, kita masuk ke dalam jenis audit sektor publik yang kedua, itu ada audit kepatuhan. Audit ini adalah audit yang menyerifikasi atau memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Pada audit kepatuhan terdapat asas kepatutan. Selain kepatuhan, dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan, semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang sedang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluruhan budi seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Jika melanggar kepatutan, belum tentu itu melanggar sebuah kepatuhan. Kita masuk ke dalam jenis audit selanjutnya, yaitu ada audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang bersifat ekonomi, yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas, dan pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak penerima laporan tersebut. Kemudian ada struktur audit kinerja sektor publik. Di sini di dalam struktur audit kinerja sektor publik terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan pengenalan, kedua ada tahapan pengauditan, dan ketiga ada tahap pelaporan, keempat tahap yang berakhir. Untuk tahapan pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan atau review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah diterapkan sebelumnya. Kemudian untuk tahap yang kedua, tahapan pengauditan. Dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisien, dan yang terakhir telaah kepatuhan. Disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil program akan membantu audit untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Kemudian, review ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan audit untuk mengetahui apakah
entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, masing-masing elemen tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tergantung pada sumber daya yang ada dan pertimbangan waktu. Kemudian yang ketiga, ada tahapan pelaporan. Di tahapan pelaporan ini, tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Kemudian untuk tahap yang terakhir, yaitu tahapan yang berakhir, adalah tahapan penindaklanjutan, di mana tahap ini didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu ada kualitas audit sektor publik, yaitu di mana kemampuan mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan seperti munculnya kecurigaan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah baik secara pribadi maupun kelembagaan. Nah, dari semua yang telah saya dan teman saya jelaskan, saya dan teman-teman saya ini menarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, audit manajemen dibagi menjadi 4 jenis audit, dan audit kinerja merupakan salah satu audit manajemen. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Yang kedua, karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di setiap organisasi tersebut, termasuk proses audit. Meskipun demikian, terdapat beberapa persamaan di antara keduanya. Yang ketiga, auditor internal seringkali melakukan audit operasional untuk kepentingan organisasinya. Struktur atau tahapan audit kinerja tidak berbeda jauh dengan audit laporan keuangan. Yang keempat, seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik, serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Yang terakhir,
Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi kelembagaan. Dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Baiklah, kami dari kelompok 10 telah usai memberikan gambaran mengenai materi pada kali ini, yaitu proses audit kinerja pada sektor publik. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Sedikit informasi itu lebih baik teman-teman daripada tidak mendapatkannya sama sekali. Saya rasa dan saya yakin bahwa materi yang saya sampaikan dan teman-teman saya itu berdasarkan informasi-informasi yang valid. Semoga bermanfaat. Saya Ria Kurniawati, mewakili dari kelompok 10, mengucapkan terima kasih and see you. Bye-bye.